Pernah nggak kalian lagi lewat jalan tol, terus tiba-tiba macet panjang? Hal pertama yang biasanya kita lakukan pasti buka Google Maps kan? Kita mau lihat jalur yang merah sampai mana, menghitung waktu keterlambatannya, lalu mencoba mencari jalan alternatif. Tapi tetap aja kita nggak tahu penyebab macetnya itu apa. Apakah karena kecelakaan, apakah ada kendaraan yang mogok, atau sedang ada perbaikan jalan, atau mungkin antrian menuju rest area atau gardu pembayaran. Padahal, pengelola jalan tol punya CCTV, sensor lalu lintas, pusat kendali, petugas lapangan, dan aplikasi resminya sendiri loh. Dari situ, muncul pertanyaan yang menjadi dasar pembahasan di video ini. Kalau teknologi yang dimiliki sudah banyak, kenapa informasi yang paling cepat justru sering kita cari dari aplikasi pihak ketiga? Halo, nama aku Dia Putri Zahra dan dalam video ini aku akan membahas teknologi apa saja yang digunakan jasa marga dan melihat bagaimana data, aplikasi, petugas, proses bisnis, dan teknologi dapat bekerja sebagai satu kesatuan. Tujuannya sederhana, pengguna bisa mendapatkan informasi yang lebih jelas, petugas bisa merespon gangguan lebih cepat, dan manajemen bisa membuat keputusan berdasarkan data yang akurat. Jasa Marga merupakan salah satu perusahaan utama dalam industri jalan tol Indonesia. Berdasarkan pembaruan perusahaan yang dirilis tahun 2026 pada bulan Mei, Jasa Marga punya 36 konsesi jalan tol dengan total panjang sekitar 1.736 km dan dari jumlah tersebut sekitar 1.294-nya jalan tol telah beroperasi. Jasa Marga juga memberikan layanan operasional pada sekitar 1.481 km jalan tol, melakukan pemeliharaan pada sekitar 1.160 km, serta mengelola 27 rest area. Skala operasi sebesar ini menghasilkan data dalam jumlah yang sangat besar. Data tersebut berasal dari transaksi dan CCTV, juga sensor kendaraan, ada juga dari laporan petugas, pengaduan pelanggaran, kondisi cuaca, rest area, dan kegiatan pemeliharaan jalan. Bahkan, sampai Maret 2026, volume lalu lintas Jasa Marga tercatat tumbuh sekitar 1,64% dibandingkan periode yang sama tahun-tahun sebelumnya. Namun, banyaknya data tidak otomatis membuat pelayanan menjadi lebih baik. Data baru memberikan manfaat jika dapat dikumpulkan, diperiksa, dan dibagikan secara cepat kepada petugas maupun pengguna jalan. Inilah alasan strategi sistem informasi dibutuhkan, bukan sekedar untuk membeli teknologi yang baru, tetapi untuk memastikan teknologi yang ada benar-benar mendukung kebutuhan pengguna dan juga perusahaan. Jasa Marga sebenarnya sudah punya fondasi teknologi yang cukup kuat. Pertama, ada Jasa Marga Toll Road Command Center atau GMTC yang menjadi pusat pemantauan dan koordinasi operasi. Kedua, terdapat Intelligent Transportation System yang menggunakan CCTV, sensor, perangkat komunikasi, dan sistem informasi untuk memantau kondisi jalan. Yang ketiga, Jasa Marga telah menggunakan Electronic Toll Collection untuk mendukung transaksi elektronik. Selain itu, terdapat Traffic Information Center, call center, dan aplikasi Travoy. Nah, melalui Travoy, pengguna dapat melihat informasi lalu lintas, tayangan CCTV, tarif tol, fasilitas rest area, resi digital, serta layanan derek. Namun, punya banyak aplikasi dan perangkat tidak selalu berarti pelayanannya sudah terintegrasi. Bayangkan jika informasi kecelakaan sudah diketahui oleh petugas kendali, tetapi informasi tersebut belum langsung muncul di aplikasi, atau informasi yang diberikan call center berbeda dengan informasi yang dilihat pengguna pada media sosial. Jadi ini bukan lagi karena tidak ada teknologi, tapi masalahnya ada di bagaimana seluruh teknologi tersebut dapat bertukar informasi dengan cepat dan menggunakan sumber data yang sama. Nah, untuk menganalisis persoalan tersebut, kita bisa menggunakan kerangka ESIT, strategi proses dari Ward dan Pepper. Secara sederhana, kerangka ini membantu perusahaan menjawab 3 pertanyaan. Yang pertama, apa yang sedang terjadi di luar perusahaan? Yang kedua, apa yang sedang terjadi di dalam perusahaan? Dan yang ketiga, teknologi dan sistem seperti apa yang perlu dikembangkan untuk mendukung tujuan bisnis. Ward dan Pepper menggunakan 4 kelompok analisis. Kelompok pertama adalah lingkungan bisnis internal,
Kelompok kedua adalah lingkungan bisnis eksternal. Kelompok ketiga adalah perkembangan teknologi di luar perusahaan, dan kelompok yang terakhir atau kelompok keempat adalah kondisi sistem teknologi yang saat ini dimiliki perusahaan. Dan dari 4 analisis tersebut kemudian disusun 3 strategi, yaitu bisnis IS strategi, IT strategi, serta IS or IT management strategi. Hal pertama yang akan kita lakukan adalah analisis lingkungan eksternalnya. Jasa Marga menghadapi beberapa tekanan dari sisi eksternal. Yang pertama, pengguna menuntut informasi yang cepat dan juga akurat. Yang kedua, pemerintah juga mendorong perubahan sistem transaksi jalan tol melalui Multi-Lane Free Flow atau MLFF. MLFF memungkinkan kendaraan melakukan transaksi tanpa harus berhenti di gerbang tol. Tapi MLFF ini bukan cuma tentang menghilangkan palang tol. Sistem ini butuh identifikasi kendaraan, registrasi pengguna, sistem pembayaran, rekonsiliasi transaksi, perlindungan data, penegakan aturan, dan penanganan ketika sistem mengalami gangguan. Yang artinya, MLFF juga butuh kerjasama antara operator jalan tol, pemerintah, penyedia pembayaran, pengguna, dan juga penyedia teknologi. Selain itu, Jasa Marga juga menghadapi resiko cuaca ekstrim, banjir, longsor, serangan cyber, perubahan regulasi, dan juga peningkatan kebutuhan perjalanan. Jadi semua tekanan tersebut memperlihatkan bahwa layanan tol itu butuh sistem yang fleksibel, aman, dan mampu bertukar data dengan berbagai pihak. Selanjutnya, kalau kita analisis dari sisi internal, layanan jalan tol punya banyak proses yang saling berhubungan. Proses tersebut mencakup transaksi, pemantauan lalu lintas, penanganan insiden, layanan pelanggan, pemeliharaan jalan, pengelolaan rest area, serta kegiatan pendukung seperti keuangan dan pengadaan. Contohnya, data transaksi dapat menunjukkan pola perjalanan pengguna. Pola tersebut dapat digunakan untuk memperkirakan waktu dan lokasi terjadinya kepadatan. Hasil prediksi kemudian dapat membantu perusahaan mengatur petugas, mengelola rest area, menentukan jadwal pemeliharaan, dan juga memberikan informasi kepada pengguna. Satu jenis data ternyata bisa digunakan untuk mendukung banyak keputusan, tapi manfaat ini sulit diperoleh kalau setiap unit menyimpan data dengan format dan definisi yang berbeda. Karena itu, laporan ini menilai bahwa nilai strategis terbesar Jasa Marga bukan cuma berasal dari luas jalan tol yang dikelola, tapi nilainya juga berasal dari kemauan perusahaan yang menghubungkan data transaksi lalu lintas, aset, insiden, dan pelanggan menjadi satu informasi yang dapat digunakan. Selanjutnya kita akan melakukan analisis SWOT atau Strength, Weakness, Opportunity, dan Threat. Jasa Marga punya beberapa kekuatan. Perusahaan punya jaringan jalan tol yang sangat luas, pengalaman operasional yang juga sangat panjang, pusat kendali, aplikasi Travoy, data transaksi yang besar, serta berbagai perangkat pemantauan. Namun, skala perusahaan yang besar juga menciptakan tantangan, yaitu banyaknya ruas, anak perusahaan, perangkat, dan vendor dapat menimbulkan silo data. Silo data ini artinya data yang tersimpan pada sistem yang berbeda-beda itu sulit digunakan secara bersama-sama. Jasa Marga juga punya peluang untuk menggunakan AI atau Artificial Intelligence, Video Analytics, dan Digital Twin, juga Predictive Maintenance. Tapi perusahaan juga perlu berhati-hati karena teknologi yang canggih itu nggak selalu menghasilkan keputusan yang baik kalau data dasarnya nggak akurat. Jadi model AI yang dilatih menggunakan data yang tidak konsisten juga bisa menghasilkan prediksi yang salah. Karena itu, perusahaan sebaiknya memperbaiki fondasi data terlebih dahulu sebelum menerapkan teknologi prediktif secara luas. Nah, dari semua analisis yang tadi, ada beberapa kesenjangan utamanya. Yang pertama, data transaksi, CCTV, insiden, cuaca, pemeliharaan, dan pelanggan memiliki bentuk yang berbeda-beda. Yang kedua, informasi kepada pengguna berasal dari banyak kanal seperti Travoy, call center, media sosial, papan informasi, dan juga petugas lapangan. Yang ketiga, penanganan insiden melibatkan banyak tahapan mulai dari deteksi, verifikasi, penugasan petugas, penanganan, sampai kondisi lalu lintas. Lalu yang keempat,
Proyek teknologi sering kali dinilai dari apakah aplikasinya selesai dibuat, bukan dari apakah aplikasi tersebut benar-benar memperbaiki layanan. Misalnya, perusahaan mungkin berhasil membuat dashboard baru, tapi dashboard tersebut belum tentu bermanfaat jika tidak membantu petugas bekerja lebih cepat atau membantu manajemen membuat keputusan yang lebih baik. Karena itu, ukuran keberhasilan teknologi harus dikaitkan dengan hasil bisnis dan pelayanan. Dalam video ini, saya akan memaparkan beberapa solusi yang akan saya sampaikan untuk mengatasi beberapa masalah yang terjadi. Jadi, solusi pertama adalah Integrated Toll Road Service Platform. Ini adalah membangun platform yang tidak harus langsung menggantikan seluruh sistem lama. Fungsinya adalah menghubungkan sistem dan data yang sudah tersedia. Jadi, data dari transaksi, CCTV, cuaca, sensor, insiden, rest area, pemeliharaan, dan pengaduan pelanggan dikumpulkan melalui satu mekanisme yang terintegrasi. Informasi yang sudah diperiksa kemudian dapat digunakan oleh GMTC, Travoy, dan call center. Dashboard manajemen juga papan informasi jalan dan juga bisa disebarkan ke media sosial. Konsep ini dikenal sebagai single source of truth, artinya seluruh kanal menggunakan sumber informasi utama yang sama. Ketika terjadi kecelakaan, petugas cukup memperbarui status kejadian pada sistem utama itu. Perubahan tersebut kemudian dapat dikirim ke aplikasi, call center, dashboard, dan papan informasi sesuai kebutuhan. Dengan begitu, pengguna tidak mendapatkan informasi yang berbeda dari setiap kanal. Solusi yang kedua, Travoy sebagai pusat layanan perjalanan. Artinya, Travoy juga perlu diarahkan dari sekadar aplikasi informasi menjadi pusat layanan perjalanan. Pengguna dapat menerima pemberitahuan sesuai rute yang sedang digunakan. Misalnya, informasi kecelakaan, kepadatan, cuaca, pekerjaan jalan, atau kondisi rest area. Pengguna juga dapat melihat status bantuan derek, status pengaduan, estimasi tarif, dan rekomendasi waktu perjalanan. Travoy dapat menjadi wadah digital jasa marga. Sementara itu, GMTC menjadi pusat koordinasi operasionalnya. Keduanya nggak harus berjalan sebagai dua sistem yang terpisah. Informasi yang dilihat pengguna harus berasal dari proses operasi yang sama dengan informasi yang digunakan oleh petugas. Dengan begitu, aplikasi nggak cuma memberikan informasi yang sangat umum, tapi benar-benar membantu pengguna mengambil keputusan saat melakukan perjalanan. Solusi yang ketiga adalah penanganan insiden yang terintegrasi. Jadi, Integrated Incident Response Management itu adalah sistem yang menghubungkan seluruh proses penanganan gangguan, mulai dari deteksi kejadian, verifikasi melalui CCTV, lalu penugasan petugas, navigasi petugas ke lokasi, koordinasi ambulans atau derek, sampai pembaruan informasi untuk masyarakat. Setiap tahap dapat diukur. Jadi perusahaan dapat mengetahui waktu deteksi, waktu verifikasi, waktu penugasan, waktu kedatangan, waktu penanganan, dan waktu lalu lintas kembali normal. Data tersebut membantu perusahaan mencari tahu di bagian mana keterlambatan terjadi. Apakah petugas yang terlambat menerima informasi, apakah lokasi kendaraan yang sulit ditemukan, atau apakah koordinasi antar unit terlalu panjang. Jadi sistem ini membuat evaluasi penanganan insiden menjadi lebih objektif. Dan solusi yang terakhir atau yang keempat adalah pemeliharaan prediktif. Jadi pemeliharaan jalan juga perlu diarahkan dari pendekatan reaktif menjadi lebih prediktif. Pendekatan reaktif berarti perbaikan itu baru dilakukan setelah kerusakan muncul. Sementara itu, predictive maintenance atau pemeliharaan prediktif menggunakan data untuk memperkirakan bagian jalan yang beresiko mengalami kerusakan. Data yang digunakan dapat berasal dari hasil inspeksi, volume kendaraan, cuaca, histori perbaikan, biaya, dan keluhan pengguna. Digital Twin dapat dikembangkan secara bertahap. Tahap awalnya nggak perlu berupa model 3 dimensi yang rumit. Jasa marga bisa mulai dari daftar aset yang konsisten pada peta GIS. Setelah itu, data kondisi dan model prediksi dapat ditambahkan secara bertahap. Nah, di sini ada roadmap implementasinya yang dibagi menjadi 3 tahap. Tahap pertama adalah fondasi dengan durasi 0 sampai dengan 12 bulan. Fokusnya adalah memetakan aplikasi, menetapkan pemilik data, membuat standar data, memperkuat keamanan, dan juga menentukan indikator kinerja. Tahapan yang kedua adalah integrasi, yaitu 12 sampai 24 bulan.
Pada tahap ini, perusahaan mengembangkan platform data, sistem penanganan insiden, dashboard operasi, penguatan Travoy, serta pilot prediksi lalu lintas. Lalu tahapan ketiga adalah prediktif, yaitu 24-36 bulan. Pada tahap ini, perusahaan memperluas analitik prediktif, AI video analytics, predictive maintenance, digital twin, dan juga integrasi dengan mitra atau regulator. Nah, urutan tahapan implementasi ini tuh penting karena jasa marga itu nggak seharusnya mengejar AI sebelum data, keamanan, dan proses dasarnya itu siap. Dari video pembahasan ini dapat kita simpulkan bahwa tantangan jasa marga itu bukan sekedar menambah aplikasi atau membeli teknologi baru. Jasa marga udah punya banyak sistem, data, dan perangkat digital. Jadi tantangan sebenarnya adalah membuat semuanya itu bekerja dalam satu kesatuan. Ketika data transaksi, CCTV, insiden, aset, cuaca, dan data pelanggan dapat dihubungkan, manfaatnya dapat dirasakan secara langsung. Informasi perjalanan menjadi lebih jelas, petugas dapat merespon gangguan dengan lebih cepat, pemeliharaan dapat dilakukan sebelum kerusakannya semakin parah, manajemen juga dapat mengambil keputusan berdasarkan data yang lebih lengkap. Jadi, lain kali kalau kita kejebak macet di jalan tol, jangan langsung buka Google Maps. Mungkin pertanyaan yang bisa kita ajukan juga bukan hanya macetnya sampai mana sih, tapi apakah informasi dari pengelola jalan tol sudah benar-benar terhubung dan sampai kepada penggunanya. Karena pada akhirnya, teknologi yang baik bukan hanya teknologi yang terlihat canggih, tapi teknologi yang baik adalah teknologi yang benar-benar membuat perjalanan pengguna menjadi lebih aman, jelas, dan nyaman. Sekian dari saya, terima kasih banyak. Bye-bye.